Ngopi dulu, santai dulu. Kopi itu ibarat jeda, jeda dari hiruk pikuknya dunia, jeda dari hutang, cicilan, dan jeda dari sambat. Nah, tema kita kali ini adalah sambat. Siapa di sini yang tidak pernah sambat? Bohong kalau ada yang ngacung. Berarti dia itu bukan manusia, dia itu malaikat yang lagi nyamar jadi tukang ojol. Karena pada dasarnya kita semua ini tukang sambat. Bahkan kadang sambat itu diperlukan biar lega. Seperti saat kita jatuh lalu bilang, aduh, itu kan semacam mekanisme pelepasan emosi. Masalahnya kalau sambat itu jadi hobi, itu bisa merusak otak. Dulu sambat itu eksklusif banget, cuma ke orang-orang tertentu, ke sahabat karib, ke bapak, ke ibu, atau paling banter ke tukang fotokopian yang lagi sepi, curhat ngeluarin unek-unek terus pulang. Lah sekarang sambat itu sudah go public, sudah jadi ajang pamer derita di media sosial. Ya ampun guys, hari ini kerjaan numpuk banget, kayak tumpukan laundry dari satu RT. Terus selfie dengan muka lelah, krek. Langsung deh ada yang ngasih stiker pelukan, ada yang ngasih stiker mawar, tapi ada juga yang komen, lah kerjaan numpuk kok sempet-sempetnya update. Hahaha, kena deh. Pernah nggak sih kalian itu lagi asik-asikan nongkrong sambil ngopi, tiba-tiba teman kalian datang dengan raut muka yang ditekuk-tekuk kayak sarung yang baru dicuci. Dia duduk, langsung deh mulai monolog penderitaannya. Mulai dari pacarnya yang posesif, bosnya yang galak kayak permen kampung, sampai sandal jepitnya yang putus. Kalian dengerin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setelah dia pulang, bukannya lega. Kok kalian malah merasa energi terkuras habis. Capek banget rasanya. Rasanya itu seperti habis lari maraton. Padahal kalian itu cuma duduk manis sambil ngangguk-ngangguk doang. Nah, kenapa bisa begitu? Ini bukan soal perkara mistis, bukan juga soal kalian itu kerasukan jin sambat. Itu terjadi karena emosi itu menular. Ada istilah dalam psikologi itu namanya emotional contagion, yaitu emosi seseorang yang bisa menular ke orang lain. Sama seperti ngantuk yang bisa menular, keluhan pun bisa membuat kita jadi down. Karena otak manusia itu punya yang namanya mirror neuron. Neuron ini aktif ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita melihat orang lain melakukannya. Mirror neuron itu bekerja secara otomatis. Kita merasa nyaman dengan orang yang mirip sama kita, walaupun miripnya cuma kecil atau hanya intonasi bicaranya. Sebenarnya mirror neuron ini bisa sangat berguna jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Jika kita ingin gembira, maka lihatlah atau berkumpullah dengan orang yang lagi gembira. Jika kita ingin punya sikap optimis, ya berkumpullah dengan orang-orang yang optimis. Namun, jika kita salah dalam pemanfaatan, kita itu akan jadi sebaliknya. Jika kita sering melihat atau dekat dengan orang-orang yang suka sambat, kita akan jadi sambaters juga. Dekat dengan orang-orang yang lagi sedih, ya kita akan terpengaruh emosi sedih juga. Begitu juga ketika kita dekat orang-orang yang stres atau marah, kita juga akan terpancing dan mengalami emosi yang serupa. Sambat berlebihan, stres, ataupun marah merupakan emosi negatif. Dalam kondisi tersebut, tubuh itu akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin secara berlebihan, di mana hormon ini akan merangsang peningkatan detak jantung, membuat otot itu menjadi tegang, yang berakibat energi tubuh akan terkuras. Akibatnya tubuh akan kelelahan. Jadi kalau orang lain sedih, stres atau marah, otak kita bisa meniru kondisi itu. Makanya orang yang sering mendengarkan keluhan itu bisa merasa ikutan lelah dan capek. Sadar nggak kalau kita kebanyakan sambat, hidup kita itu rasanya makin berat. Kayak semua masalah itu numpuk, tumplek, blek.
Padahal kadang masalahnya itu nggak sebesar itu. Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya. Dalam otak kita itu ada yang namanya konsep neuroplasticity. Singkatnya, otak itu lentur atau fleksibel, bisa berubah sesuai kebiasaan kita. Kalau kita tiap hari yang keluar dari mulut adalah keluhan, otak kita itu akan membentuk jalur khusus, akhirnya menuju ke jalur fokus masalah, bukan solusi, atau fokus sambat, bukan jalan keluar. Akhirnya keluhan itu jadi default setting kita. Sengsara sedikit sambat, sedikit-sedikit sambat, dan lama-lama menjadi kebiasaan sambatan atau yang saya sebut sambaters. Itu sama seperti bikin jalan setapak di hutan. Semakin sering dilewati, jalannya itu semakin lebar, semakin gampang dipakai. Begitu juga dengan otak, semakin sering kita sambat, makin cepat otak itu otomatis nyari jalan negatif untuk dikeluhkan. Ada problem sedikit langsung sambat, bukannya segera cari solusi, tapi sambat duluan. Akhirnya terbiasa fokus di sambatnya, bukan solusinya. Di balik sambat ada hal yang lebih ngeri lagi, yaitu afirmasi negatif. Kalau afirmasi positif kan seperti aku pasti bisa, aku pasti sukses. Nah, kalau afirmasi negatif itu kebalikannya, seperti ya ampun, nasibku kok sial terus ya, atau aku memang tidak pantas bahagia. Ini bahaya. Tanpa sadar, orang yang sering sambat itu sedang memantrai dirinya sendiri. Semakin sering diucap, semakin kuat keyakinan itu di otak. Jalur neuroplastisitas yang tadi saya bilang itu jadi semakin kokoh. Akhirnya dia yakin kalau hidupnya itu memang cuma seputar masalah, penderitaan, dan kesialan. Dan sebagai pendengar, kita itu kadang tanpa sadar ikut memperkuat afirmasi negatif itu. Ketika teman kita bilang, duh aku sial terus, kamu malah jawab, ya iya, kok kamu sial banget sih? Kayaknya kamu itu ketempelan roh sial. Niatnya bercanda, tapi kita justru ikut memvalidasi kesialan dia. Dulu sambat itu sifatnya eksklusif. Kita sambat ke orang-orang yang kita percaya, sahabat, pasangan, atau keluarga dekat. Ada batasan dan ada rasa sungkan. Dan karena itu sambat dulu terasa lebih personal. Misalnya kamu datang ke kos teman, duduk terus bilang, bro aku mau metenan nih, skripsiku rasane ora mari-mari. Itu sambat yang keluar di ruang kecil dengan penuh rasa aman. Sekarang zamannya sudah beda. Medsos bikin sambat itu jadi naik level. Dari yang awalnya obrolan ruang tamu jadi konten publik. Kalau dulu sambat itu cuma nyampe di telinga 1 atau 2 orang. Sekarang bisa nyampe ke ribuan pasang mata, status WA, story Instagram, bahkan thread yang panjang di Twitter. Dan anehnya orang jadi lebih berani curhat di depan layar dibanding ngobrol langsung sama manusia beneran. Fenomena ini ada efek validasi dari situ. Begitu posting sambat, ada yang like, ada yang komen, ada yang DM, rasanya langsung yes gue didengar. Padahal belum tentu juga mereka itu peduli beneran. Kadang yang komen itu cuma basa-basi, sabar ya besti, tapi ya itu cukup bikin hati kita itu ngerasa saya tidak sendirian. Masalahnya validasi itu seperti camilan gurih, enak, bikin nagih, tapi kalau kebanyakan ya tidak sehat juga. Makin sering dapat validasi dari sambat di media sosial, makin kuat rangsangan untuk sambat. Otak kita belajar pola baru. Kalau aku sambat, aku dapat perhatian. Nah ini yang bahaya, karena lama-lama otak itu tidak lagi fokus cari solusi, tapi fokus cari penonton, fokus cari perhatian. Dan disinilah jebakan medsos. Sambat itu jadi semacam performa, bukan lagi soal melepaskan beban di hati, tapi jadi strategi dapat perhatian.
Nah, ujung-ujungnya kita bisa terjebak dalam lingkaran sambat. Sambat, dapat like, dapat komentar, seneng, sambat lagi. Begitu juga seterusnya. Padahal kalau sambat terus, bukannya beban berkurang, malah beban itu menambah. Karena energi mental kita itu kepake buat mikirin respon orang lain. Kenapa dia nggak nge-like ya? Kok dia cuma lihat doang? Kok temen dekat malah nggak ada yang komentar? Jadi malah capek 2 kali, capek sama masalah yang kita hadapi dan juga capek sama ekspektasi validasi dari luar. Kesalahan kita sebagai pendengar. Sebagai pendengar, kita itu ibarat wasit. Wasit yang baik dan netral. Ngasih solusi, bukan malah ikut main. Tapi kadang kita itu salah. Kita terlalu cepat ngasih solusi, padahal dia itu cuma butuh didengerin. Kita bilang, udah santai aja, itu sih gampang. Lah, kita kan tidak tahu rasanya jadi dia. Respon seperti ini malah bikin dia itu tambah stres, malah dia itu bikin tambah diabetes. Atau yang paling parah, kita malah ikutan sambat. Ah, masalahmu sih itu nggak seberapa, aku malah lebih parah. Kemarin aku itu bla 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 bla. Hah? Ini bukan lomba apa, lomba derita. Jangan ya, kasihan temenmu. Ini bukan ajang pamer siapa yang paling sengsara. Jadi kalau ada yang sambat ke kita, coba deh cek dulu 3 poin yang harus diingat. Pertama, sambat untuk melepas emosi. Jika ada yang sambat seperti ini, kamu cukup jadi pendengar yang baik. Tidak usah ngasih saran. Nanti kalau dia sudah selesai, dia akan lega sendiri. Cukup angguk-angguk saja atau sesekali bilang, oh ya ya ya. Yang kedua, sambat untuk mencari perhatian. Nah, di sambat ini kamu cuma harus mengasih perhatian secukupnya. Jangan terlalu berlebihan. Ya, aku dengerin kok. Semangat ya. Kalau kita kasih perhatian berlebihan, dia akan ketergantungan terhadap dirimu. Yang ketiga, sambat untuk mencari solusi. Nah, ini baru waktunya kita itu mikir. Tapi jangan langsung ngasih solusi ya. Ajak dia berpikir dulu. Kalau menurutmu bagaimana? Nah, setelah dia mengasihkan pendapat, nah kalau menurut saya begini. Tapi setiap keputusan dari penyelesaian masalah itu serahkan kepada dirinya. Sobat, pada dasarnya sambat itu manusiawi, tapi jangan jadikan sambat itu sebagai gaya hidup. Kalau sambat terus, kita itu akan terjebak dalam lingkaran setan yang kita buat sendiri. Sambat itu seperti minum kopi. Kalau secukupnya, dia itu bisa bikin kita melek, bisa bikin kita sadar kalau ada masalah. Tapi kalau berlebihan, dia itu bisa bikin jantung deg-degan, lambung perih, dan malah bikin kita itu capek sendiri. Dan ingat, kalau kamu mau sambat di media sosial, pikirkan dulu dampaknya. Jangan sampai kamu kirim energi negatif ke ratusan orang yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya denganmu. Dan kalau kamu jadi pendengar, ingat, kadang yang dibutuhkan orang itu cuma telinga, bukan ceramah panjang. Sambat itu normal, yang tidak normal adalah jadi sambaters. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan jangan kebanyakan sambat. Karena hidup ini tidak akan jadi lebih ringan kalau kita terus-menerus nambahin beban dengan sambat. Sampai jumpa di video selanjutnya.